buat hari ini. Yang masih belajar, masih banyak. Siapa yang masih belajar? Ini guys, seminar muda-mudi cinta kasih. Dengarkan aja guys ya, nanti apa topik daripada seminar tersebut. Ini seminarnya dibawakan oleh calon Sintua J Pasaribu Ada yang dari HKBP Medan Priok. agak asing, Oke, ada yang masih memiliki masih sekolah, masih di dalam pendidikan maupun di bangku SMA, SMP, SMA. Itu jangan makan aja. SD, ya. Makan aja. Ya, kemudian ada yang sudah tamat dan sedang mencari pekerjaan, ada yang sudah mencari pekerjaan. Gitu ya. Ini masih banyak Masih banyak periode perjalanan hidup yang panjang. Kalau saya kira-kira usianya berapa? 37. 17 ya. Sama gitu ya. Oke. Di dalam menjalani perjalanan, di dalam pendidikan, di dalam mencari pekerjaan, Sanika ya, kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Nanti kedepannya punya mimpi atau punya cita-cita apa? YouTuber. Milioner gitu. Oke, milioner. Ini suatu yang Milioner, yes. menjadi mimpi dan cita-cita dari Sanika. Menjadi seorang milioner gitu. Ada yang lain nggak? Apa yang ingin mimpi ataupun cita-cita yang mungkin sampai saat ini udah tamat. Gitu. Terus apakah kita hanya stuck di sini saja? Enggak. Apa itu? Bisa lebih konkret contohnya. Menteri Pendidikan. Oke, kita Amin. bisa. Jadi kita mengalahkan siapa? Nadim Siwata kan sekolah. Nababan. Nadim Makarim. Setiap orang punya keinginan, punya suatu tujuan di dalam kehidupannya. Misalnya kalau seperti saya, sampai saat ini beberapa tujuan hidup saya sudah tercapai, ya, sudah tercapai. Tapi apakah stuck di situ? Tidak. Masih ada tujuan ataupun cita-cita yang harus saya lakukan lagi. Orang-orang sukses banyak yang menempatkan impiannya itu yang menjadi tujuan hidupnya. Penemu Google siapa? Kita pakai Google. Opung. Itu Opung itu penemu Microsoft. Siapa? Seperti apa perjalanan hidupnya sehingga dia bisa menemukan Google yang sampai saat ini kita gunakan. Penemu WhatsApp siapa? Kita sekarang menggunakan WhatsApp ini, tapi kita nggak tahu. Ini bagaimana kita buat adik-adik kami, buat anak-anak kami yang sampai saat ini yang masih dalam tahap bantu pendidikan maupun yang sudah selesai pendidikannya, bagaimana kita untuk bisa apa tujuan kita ke depannya? Yang ini membuat kita bisa semakin membuat kita melakukan aktivitas kita dengan tujuan yang bisa kita impikan. Dikatakan sini kekuatan
impian. Semua orang punya impian, tapi seperti apa dia bisa mencapai impian-impian yang dia rasakan? Saya akan coba putar salah satu video. Yang bisa membuat kita mungkin ini bisa kita lihat. Setiap manusia pasti memiliki mimpi yang ingin dia wujudkan dalam hidupnya. Ada orang yang bermimpi ingin sekali menjadi orang sukses dengan mobil yang mewah dan rumah yang megah. Ada orang yang bermimpi ingin sekali menjadi sukses dengan memiliki karir yang luar biasa, dihargai orang dan dihormati serta disegani orang-orang sekitar dia. Ada orang yang bermimpi ingin sekali membahagiakan orang tuanya, menghajikan orang tuanya, mengajaknya keliling dunia, membayar semua hutang-hutang yang mereka punya. Ada orang yang bermimpi supaya keluarganya bisa bahagia dan bisa punya apapun. Istrinya bisa membeli apapun yang dia mau tanpa melihat harga. Mereka bisa makan di tempat yang mereka mau dan mereka bisa pergi kemanapun yang mereka suka di dunia ini. Semua diawali dengan impian. Memang tidak semua impian kita bisa tercapai, tapi tanpa impian kita tidak akan bisa kemana-mana. Memiliki impian itu gratis, tapi masih banyak orang yang takut untuk memilikinya. Kalau impian saja kita tidak punya, bagaimana mungkin kita bisa mewujudkannya? Impian itu ibarat kita lagi berjalan, dan tujuan yang kita tuju adalah impiannya. Bisa dibayangkan bila kita berjalan tapi tidak memiliki tujuan. Kita akan cuma jalan di tempat, atau mungkin kita akan tersesat. Memiliki impian yang jelas akan membuat kita akan selalu semangat dalam menghadapi hidup. Lihatlah orang-orang yang tidak punya impian. Mereka seperti mayat hidup yang mati sebelum mereka benar-benar mati. Mereka tidak tahu apa yang mereka tuju. Mereka tidak memiliki harapan hidup. Dan mereka hanya menunggu nasib. Tidak ada yang salah dengan impian. Ketika kita gagal, bukan impiannya yang salah, tapi cara meraih impiannya yang harus diperbaiki. Masa depan adalah milik orang-orang yang percaya akan keindahan mimpinya. Tidak peduli dari manapun asalnya, impianmu akan selalu benar. Tidak peduli berapa kali kamu jatuh, impianmu akan selalu menunggu. Jangan pernah takut bermimpi. Takutlah bila kita tidak bisa mewujudkan impian-impian itu. Jangan pedulikan orang-orang yang selalu meremehkan impianmu. Kata mereka, impianmu terlalu besar. Bukan, mereka saja yang berpikir terlalu kecil. Kata mereka, impianmu tidak masuk akal. Bukan, akal mereka saja yang tidak masuk. Sejarah selalu mencatat bahwa orang-orang terbaik hidup karena mimpi. Karena mimpi, mereka akan bangun lebih awal daripada orang kebanyakan. Karena mimpi, mereka akan lebih bekerja keras daripada orang lain. Sesuatu yang besar berawal dari impian yang besar. Kita tidak akan pernah besar tanpa impian yang besar. Bermimpilah besar, bermimpilah setinggi-tingginya. Pegang erat mimpi itu dan jangan pernah lepaskan. Mimpi itu akan menuntun kita menjadi pribadi yang tangguh dan berkarakter. Mimpi itu akan menuntun kita selalu mencari satu solusi dari 1000 masalah, bukan satu masalah dari 1000 solusi. Jangan pernah takut dengan hinaan orang lain. Mereka cuma iri karena mimpimu lebih besar daripada mimpi mereka. Bermimpilah tinggi, tapi selaraskan tindakan dan doamu terhadap mimpi-mimpimu itu. Insya Allah Tuhan akan mewujudkan semua mimpimu. Selamat berjuang. Terima kasih. Apa ini? Apa bahasa karonya? Apa? Jangan pernah melepaskan mimpi, melepaskan mimpi. Jadi perjalanan sekarang ini masih buat anak-anak kami, bagaimana kita bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari, di kedepannya, sehingga kita bisa membuat apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi mimpi-mimpi kita yang akan kita buat. Tadi ada teman-teman kita yang akan mencoba mencari menjadi menteri pendidikan. Itu ada salah satu tujuan, ya,
Mari kita buat apa yang akan menjadi tujuan kita ke depannya. Ya. Di siapa? Bronjo siapa? Daniel. Daniel punya impian apa ke depan? Jadi pengusaha. Jadi pengusaha itu. Jadi pengusaha, apakah tadi dikatakan sini, apakah sebatas impian kita itu kita lakukan atau kita wujudkan? Atau hanya sebatas impian kita, oke saya menjadi seorang usaha, habis itu sudah selesai? Tidak gitu ya. Tapi bagaimana kita berusaha dengan ada impian ini, itu yang menjadi pemicu, yang menjadi penyemangat kita di dalam menggapai itu. Saya pribadi, saya dari dari perantauan sampai terakhirnya di Medan. Selama menjalani hari-hari, selama menjalani sampai hari ini, kalau orang bilang pernah di Sampun, ya, di Lampung, selain Sampun pasarnya di Lampung. Pernah 1 tahun menjadi kuli kasar di sana, kuli panggul. Waktu SMA saya pernah ngores karet hanya untuk bisa mendapatkan uang jajan. Saya pernah narik becak dayung, kalau tahu di Ayahanda. Saya pulang sekolah, saya narik becak. Karena saya punya apa? Saya punya mimpi pada saat itu. Saya punya mimpi saat itu bagaimana saya bisa menjadi orang yang berhasil, bagaimana saya bisa menjadi orang yang berguna, khususnya saya bisa mendapatkan pekerjaan. Saya bukan keluarga yang kaya. SMA sudah merantau di Medan. Untuk menghidupi kehidupan saya narik becak. Waktu itu masih becak tadi. Di daerah Ayahanda, kalau tahu Ayahanda, Danau Singkara, Pengayoman, Darussalam, Simpang Barat, itu daerah saya. Kalau orang bilang daerah jajahan. Kenapa? Karena situ saya juga melakukan ngorek paret juga di sekolah untuk bisa mendapatkan uang, untuk bisa uang jajan ataupun uang sekolah. Itulah kehidupan. Itulah yang membuat motivasi kita dengan adanya mimpi kita, dengan adanya keinginan kita untuk mencapai itu. Ada sesuatu hal yang mendorong kita sehingga itu memotivasi kita, sehingga itu menguatkan kita untuk mencapai itu. Apapun itu, apapun rintangan itu. Mungkin kalau saya tidak lakukan itu, tidak saya seperti ini. Itulah yang orang-orang sukses. Tapi dengan ada mimpi itu tidak ditanamnya. Mimpi itu tidak hanya sekedar mimpi. Habis itu bangun disiram orang tuanya. Kenapa? Karena kelamaan mimpi gitu. Kelamaan bangun. Jadi dikatakan di dalam video tadi, jangan takut untuk bermimpi. Pencapaian yang besar berawal dari mimpi.